sebagai pemilih PKS ya, saya declare tahun 2024 saya memilih PKS karena saya berharap PKS menjadi partai yang konsisten, berada di luar orbit Prabowo Gibran dan berada pada orbit Anies Baswedan. Jadi saya juga berharap PKS menjadi oposisi bersama PDIP. Terlepas dari pemilunya curang atau tidak ya, maka fatsun politiknya adalah yang menang memerintah, yang kalah beroposisi. Nah, PKS kalah, maka PKS harusnya beroposisi. Nasdem kalah, harusnya Nasdem beroposisi. PKB kalah, harusnya PKB beroposisi. Tetapi persoalannya kawan semua, di Indonesia ini memang tidak jelas reward and punishment-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, setelah PKB, tepatnya Nasdem dan PKB, PKS pun diperkirakan akan melipir ke pemerintahan Prabowo Gibran Raka Buming Raka ya. Apalagi melihat track record PKS selama ini yang sebenarnya pendukung setia Prabowo Subianto dalam maju di kancah Pilpres 2014-2019. Tidak heran kemudian Abu Bakar Al-Habsyi sudah menyiapkan karpet merah dalam hal halal bihalal PKS yang ternyata Prabowo dan Gibrannya tidak datang. Sebaliknya Prabowo Gibran datang di halal bihalal NU. Luar biasa ya. Dan NU akan selamanya menjadi kelompok yang pragmatis ya, selalu mendukung pemerintahan. Dan sekarang tidak hanya NU yang bersatu di pemerintahan Prabowo, tapi juga ada PKB-nya ya, Partai Kebangkitan Bangsanya. Jadi lengkaplah sudah ya. Ini ada satu pidato Anies ya, yang juga diberitakan oleh media mengenai di Kompas ya. Anies sebut PKS berada di persimpangan jalan usai putusan MK. Jakarta, Kompas TV. Anies Baswedan menyatakan kebersamaan dirinya dengan Partai Keadilan Sejahtera tidak berhenti meski Pilpres 2024 telah usai. Kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman MK, kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman KPU, kebersamaan kita akan jalan terus selama Republik ini masih berjalan, kata Anies di DPP PKS Jakarta Selatan Sabtu. Anies Baswedan juga mengatakan PKS tengah berada di persimpangan jalan antara menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Anies pun menantikan bagaimana arah politik PKS sambil berharap partai politik pengusungnya itu mengambil sikap yang konsisten ya. Ya Sobat era sekalian, sebagai pemilih PKS ya, saya declare tahun 2024 saya memilih PKS karena saya berharap PKS menjadi partai yang konsisten, berada di luar orbit Prabowo Gibran dan berada pada orbit Anies Baswedan. Jadi saya juga berharap PKS menjadi oposisi bersama PDIP.
Kalau bergabung dengan pemerintahan, ya terpaksa saya coret PKS dalam kamus politik saya ya. Mohon maaf ya kalau berada di dalam pemerintahan. Tapi kalau di luar pemerintahan itu menurut saya farsun politiknya. Jadi ini bukan baper atau tidak baper. Kita bicara farsun politik. Memang tidak enak yang namanya berada di luar pemerintahan alias oposisi, karena pasti ya apa istilahnya, pastilah banyak kesempatan yang tidak kita peroleh. Tapi itulah hakikat membangun negara ya, dengan farsun politik. Terlepas dari pemilunya curang atau tidak ya, maka farsun politiknya adalah yang menang memerintah, yang kalah beroposisi. Nah, PKS kalah, maka PKS harusnya beroposisi. Nasdem kalah, harusnya Nasdem beroposisi. PKB kalah, harusnya PKB beroposisi. Tetapi persoalannya kawan semua, di Indonesia ini memang tidak jelas reward and punishment-nya. Rakyat Indonesia tidak pernah menghukum partai-partai yang pragmatis. Bahkan partai-partai yang idealis berada di luar pemerintahan hanya menjadi partai kecil seperti PKS. Disinilah PKS sepertinya galau. Mereka menjadi oposisi selama hampir 10 tahun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tapi tidak kunjung menangguk keuntungan elektoral. Bahkan yang menangguk keuntungan elektoral ya tetap saja PKS, tetap saja PDIP yang memerintah berada di sisi kekuasaan lama sekali dan baru terlihat beroposisi pada saat-saat terakhir saja. Serta Golkar yang sama seperti PKB menjadi partai yang pragmatis. Siapapun penguasanya, maka Golkar dan PKB akan ikut. Jadi banyak partai yang tidak punya pengalaman beroposisi. Hanya PKS yang teruji, PDIP yang teruji. Demokrat hampir teruji tapi tidak lulus di tikungan terakhir. Karena begitu AHY ditawarkan jabatan menteri, selesailah tujuan politik Demokrat selama ini ya. Dan kita makin melihat semua partai pragmatis. Dan celakanya tidak ada reward and punishment. Partai pragmatis, partai idealis, perolehan kursinya ya tidak bisa ditebak. Kemarin kita bicara tentang insentif elektoral. Maka ya teori wagon effect ya kan, bandwagon effect dan teori tentang kotel effect itu tidak berlaku. Karena ternyata juara satunya PDIP walaupun kursinya turun, juara duanya tetap Golkar dan kursinya naik, juara tiganya Gerindra, ya kursinya naik sedikit, kemudian barulah Nasdem, barulah PKB, barulah sekarang ini PKS, kemudian barulah Partai Amanat Nasional dan barulah Demokrat sebagai partai yang terkecil. Serta P3 hancur lebur. Jadi pola reward and punishment-nya tidak jelas. Karena itu pilihan politik tidak menjadi penting kelihatannya. Tapi jangan lupa Nasdem dan PKB itu beruntung mendapat limpahan, paling tidak limpahan elektoral dari pemilih Anies Baswedan. Malah saya agak agak sedikit kecewa ketika ternyata Nasdem PKS hanya tambah 3 kursi. Padahal harusnya limpahan elektoral itu lebih banyak dinikmati oleh PKS dari pemilih Anies Baswedan. Tapi ternyata Nasdem tambah 10 kursi untuk sementara waktu, kemudian PKB tambah 10 kursi untuk sementara waktu, dan PKS hanya tambah 3 kursi untuk sementara waktu ya. Saya berharap PKS mau terus menjadi oposisi
karena dia menjadi pihak yang kalah. Fatsun politiknya adalah kalau Anda kalah, maka ya Anda harus bersedia menjadi oposisi. Dan pilihan politik PKS yang tidak pragmatis itulah yang menyebabkan saya memilih PKS. Ya. Paling tidak dalam 3 edisi pemilu terakhir ya. Kalau tidak, paling tidak ya, 3 edisi terakhir lah saya pilih PKS. Dan saya tidak punya preferensi siapa calonnya. Yang paling penting saya percaya dengan sikap politik PKS. Tapi kalau PKS bergabung dengan pemerintahan, ya sudah selesai. Sebagai pemilih saya akan mengatakan bahwa barangkali tahun 2029 saya tidak akan pilih PKS lagi. Ya, karena saya harus konsisten dengan pilihan ya. Walaupun yang lain bisa dibeli dengan uang, tapi saya pemilih yang konsisten, insya Allah memilih partai berdasarkan ideologi partai tersebut, berdasarkan pemihakan partai tersebut, konsistensi partai tersebut, bukan pragmatisme partai tersebut ya. Oke, itu yang saya harapkan dan sebenarnya Anies juga harap-harap cemas. Bagaimana dengan Anies? Ya, Anies harus konsisten untuk berada di jalur oposisi walaupun sudah pasti akan ditinggalkan oleh PKB. Dan jangan terpengaruh dengan rayuan Nasdem yang ingin mencalonkannya sebagai gubernur DKI dan rayuan PKB yang barangkali juga ingin mencalonkannya. How come? Anda sudah dipunggungin, ya saya ingin bahasa yang lebih sopan, dipunggungi oleh 2 partai tersebut. Lari dari Anda ketika Anda sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Nasdem sudah menyatakan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran pada tanggal 20 Maret malam. How come? Ya kan? Dan Surya Paloh mengatakan dia sudah merenung lama ya untuk bergabung dengan pemerintahan yang dia bahasakan bahwa menjadi oposisi itu bisa setiap saat. Kapan Nasdem menjadi oposisi? Nasdem tidak pernah menjadi oposisi, sobat era sekalian ya. Nasdem selalu menjadi bagian dari pemerintahan sejak ikut kontestasi Pilpres di tahun 2014 atau di 2009 ya, di 2014. Tidak pernah. Jadi ini ketiga kalinya Nasdem ikut kontestasi dan tidak pernah Nasdem berada di luar pemerintahan, ya selalu ikut dalam pemerintahan. Jadi pernyataan itu menurut saya tidak benar ya, sama seperti Rocky Gerung, saya ingin mengkampanyekan hal yang buruk ya terhadap Nasdem PKB kalau mereka bergabung dengan pemerintahan. Dan akhirnya ya memang tidak ada partai yang diharapkan lagi sebagai partai yang idealis semuanya pragmatis. Nah dalam konteks ini perlu juga barangkali Anies Baswedan memikirkan untuk membentuk partai baru yang mudah-mudahan tidak terjebak dalam pragmatisme tapi ada harapan. Partai umat menurut saya belum apa-apa sudah hilang harapannya ya. Ketika kemudian seolah-olah seperti menjadi partai keluarga kembali. Ya, haruslah partai yang terbuka, jangan identik dengan orang, tapi identik dengan gagasan perubahan. Ya, jangan identik dengan orang. Kalau identik dengan orang susah nantinya. Karena akhirnya pragmatisme mengatakan bahwa kalau Anda tidak punya modal yang kuat, ya Anda tidak akan dapat apa-apa juga. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Dan yang aneh-aneh tidak akan saya layani lagi sekarang ya. RH Channel bukan tempat untuk menaruh sumpah serapah Anda ya. Penggemar Bang RH dari Holland hadir nyimak selalu. Terima kasih ya. Tidak akan berkah dunia akhirat kalau mengikuti orang-orang yang menjalankan segala kelicikan. Oke. Painkiller tadi lagunya terlalu lama. Itu karena saya mau mengumpulkan massa dulu ya. Terlalu rapuh koalisi perubahan Bang Refli. Ya itulah ya. Kalau koalisi orang mental miskin memang begitu. Begitu
Ya, ini seperti perang Uhud ya, begitu orang bagi-bagi ghanimah langsung mau ikut ya. Kemudian izin menyimak Om Keren Cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin 100% yakin PKS akan tetap di oposisi karena Prabowo sudah tidak butuh PKS. Sepertinya iya ya. PKS sadarlah, Anda dilepeh sama Prabowo dan Gibran. Dia tidak hadir di dalam halal bihalal Anda, tapi sebaliknya hadir di halal bihalal NU. Itu menunjukkan bahwa dia lebih suka menggait NU ketimbang PKS. Sudahlah, jadilah oposisi ya. Gitu. Karena kalau Anda berharap pahala akhirat, maka insya Allah pahala akhirat itu akan terus didapat kalau memang berjuang untuk nilai ya, tidak hanya sekedar untuk kekuasaan. Kemudian semangat terus Kando Refli, selalu istiqomah ya insya Allah. Mungkin ada baiknya melipir untuk menyelamatkan bangsa dari rencana-rencana busuk mereka daripada diisi oleh orang-orang seperti Bahlul dan kawan-kawan. Ibarat berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena kemarin sudah terang-terangan. Allahu Akbar ya. Bolehlah berpendapat demikian, tapi saya tetap saja segala sesuatunya bergantung pada niatnya. Ya, tapi kalau niatnya adalah untuk kekuasaan, maka itu akan terjawab sendiri nantinya. Wowo sudah bertemu Imin, bagaimana kalau Imin berkhianat? Apakah semua video lagu Refli Harun yang ada muka Imin? Dan seperti saya pernah dengar juga ada lagu Anies Presiden, Imin Wakil Presiden akan dihapus. Wah, dihapus. Kenapa harus dihapus ya? Itu adalah bagian dari kenangan masa lalu. Ya sudah. Ya. Saya mengatakan bahwa begini cara berjuang itu. Berjuang itu tidak mengandalkan sentimen, tapi mengandalkan argumen. Jadi lagu itu, video itu adalah video saat kita mendukung Anies Mohaimin. Begitu dia tidak lagi, ya sudah. Anggap saja itu sebagai sebuah kenangan masa lalu. Dan ke depan artinya kita sudah berbeda jalan. Even Anies sekalipun ya. You are still my friend. Tetapi kalau Anda sudah berbeda jalan, ya Anda tidak lagi. Bagi saya sebagai man of value. Ya. Manusia yang punya nilai. Tetapi ya hanya man of interest saja. Ya. Manusia yang punya kepentingan. Gitu. Begitu ya. Jadi gak perlu. Bagi-bagi jatah tali bukan untuk yang pekok kelewat paragraf. Apa maksudnya nggak jelas ini ya. Sama Bang, saya juga di 2024 ini saya PKS, tapi kalau gabung Prabowo saya sangat kecewa. Imam Maliki. Nasdem gak kuat jadi oposisi, akhirnya menjilat juga. Ya padahal baru jadi oposisi yang gak jelas juga. Oposisi yang masih ada menterinya. Walaupun menterinya ditarik ya dan dijadikan terdakwa, rupanya setahun saja langsung melipir dia, menyatakan Anies sebagai calon wakil presiden itu tanggal 3 Oktober 2022, kemudian 2024 setahun sedikit lah, agak melawan ternyata nggak kuat juga ya. Kemudian partai-partai sekarang haus kekuasaan, mereka tak peduli soal keseimbangan dalam bernegara, sangat miris Bang RH. Ya itu karena kita juga yang salah sebagai pemilih ya, kita tidak pernah memberikan reward and punishment. Seperti PAN misalnya. Zulkifli Hasan menjadi tawanan hukum terus menerus, tapi PAN terus eksis ya kan. Dibelah oleh intelektualnya ya, aktivis hebatnya ya, padahal dan kemudian diperpanjang leadershipnya, dan jadi tidak lagi menjadi partai reformasi tapi partai yang betul-betul pragmatis jadinya ya. Saya sudah tidak percaya pada semua partai dan nanti di Pilgub dan Pilbub saya akan golput. Saya juga tidak percaya. Tapi saya menggunakan kaidah mencari yang terbaik dari yang buruk ya.
Kalau memang buruk semua ya yang keburukannya paling sedikit. Saya pun kemarin pilih PKS, kalaupun sekarang mau bergabung dengan pemerintahan saya pun sangat kecewa karena tidak beda dengan yang lain-lainnya. Sehat terus Bang RH. Semoga PKS dan PDI beroposisi dengan kecurangan pemilu. Kalau tidak, wah penonton kecewa. Ya. Nasdem PKB pengkhianat, jangan didukung di pilkada ya. Jangan pilkada. Maksudnya apa ini? Saya yakin PKS masih ke pemerintahan Pak Prabowo bukan untuk berkhianat tapi untuk mengisi kekosongan dari orang-orang zalim. Oke, ada Yani Cahaya Putri, ya bolehlah punya pendapat seperti itu. Saya tetap hargai ya karena ini pendapat ya. Kemudian bagi-bagi jatah tapi bukan untuk yang pekok kelewat parah ya. Nah, ini Roni Kembang. Kita akan hide ya. Yang begini-begini nggak perlu lah ngata-ngatain ya. Kita cukup main ini saja ya. Betul Bang Refli, PKS seharusnya konsisten di jalur oposisi. Bang Engkus, PKS sebaiknya jadi oposisi bisa lebih terhormat. Semua partai politik pelacur kekuasaan hanya memikirkan kepentingan kelompok mereka. Orasi Paloh mengutuk dirinya dan partainya sendiri yang melanggar komitmen perubahan. Opo kamsutegi ya. Padahal keputusan berada di tangan dia sendiri ya. Kemudian dan jangan lupa apakah Prabowo sama mentalnya dengan Jokowi yang mau menyandra orang dengan kasus-kasus hukum orang ya. Kemudian kalau Nasdem, PKB, PKS ikut Prabowo ya jadi partai pengkhianat. Itulah politik Surya Paloh sudah ketebak saat bertemu Jokowi. Padahal baru beberapa hari dari JIS. Iyalah ya. Oposisi terlalu melintir, mencela-mencel dan pelin-pelan. Tidak ada komitmen dan tidak konsisten. Lebih baik buat partai baru yang dapat merangkul semua rakyat dan relawan dalam barisan perubahan. Ya tidak mudah juga ya. Begitu partai dibentuk, pasti tidak semua relawan akan gabung ya. Kemudian Azri notes bukan galau Bang. Setiap partai ada SOP-nya jadi tunggu aja. Nggak perlu buru-buru mengumumkan. Oke. Berangkat Nasdem dan PKB males dah liatnya. Saya kemarin pilih Nasdem karena calegnya masang foto Amin. Si brewok takut bisnisnya mandek. Selama masyarakat kita masih dominan bermental bansos, jangan harap ada efek reward and punishment bagi partai-partai peserta pemilu. Menurut Pak Refli Harun, Anies kedepannya harus ngapain untuk menjaga popularitasnya dan elektabilitasnya? Nyalon gubernur jalur independen, ikut Bowo jadi menteri kepala lembaga atau ngapain Bang? Kalau saya, dia bentuk partai politik. Gak bisa pakai independen segala. Kalau mau berpolitik ya sudah buat partai politik kalau mau berpolitik. Jangan hanya berselancar di antara partai-partai politik yang ada. Masa sudah dihianati Nasdem mau minta dukung lagi. Sudah ditinggalkan PKB mau minta dukung lagi. Itu kan gak benar. Atau minta dukung partai lain. Karena itu lupakanlah maju sebagai kepala daerah. Ya. Bagaimana dengan jalur independen? Menurut saya jauh lebih baik mendukung sosok lain yang kuat. Jadi Anies ikut berkampanye di seluruh Indonesia mengendorse calon-calon yang barangkali bisa di-endorse oleh kekuatan perubahan ini. Kalau memang merasa bahwa kekuatan perubahan itu ada dan besar. Kalau tidak ada dan tidak besar ya karena mencari 10 orang idealis itu jauh lebih sulit. Apalagi jutaan orang ya. Tapi terus terang kita kan memutuskan sesuatu itu lihat sikon. Karena bisa jadi situasi kondisi tiba-tiba mengharuskan seseorang harus terjun karena tidak ada pilihan lain. Nah, kalau itu terjadi namanya panggilan. Tapi kalau didesain bukan panggilan namanya.
Ya, kalau didesain bukan panggilan. Jadi sekarang ini yang dilakukan Anies haruslah mengangkat, menunjuk orang ya lain untuk didukung. Sampai kemudian tidak ada pilihan lain. Jadi kita harus bedakan antara sesuatu yang merupakan panggilan dengan sesuatu yang sudah direncanakan terlebih dahulu ya. Oke. Bapak Haryadi, saya tidak bisa lagi menerima hal-hal yang gak jelas. Ya. Saya juga memilih PKS sebab mendukung Anies Baswedan. Jika partai PKS bergabung dengan pemerintah dan saya juga tidak akan lagi memilihnya kembali di kemudian 5 tahun mendatang. Kemudian alam kubur kita hide dulu ya. Kemudian setiap pileg saya selalu pilih PKS kecuali pileg tahun ini. Saya ingin partai umat masuk parlemen. Kalau sampai PKS nyebrang, wassalam deh PKS. Saya termasuk yang kecewa berat ke PKS. Saya harap tidak terjadi. Kalau saya terus terang karena saya tidak melihat partai umat punya prospek, makanya saya tidak pilih partai umat. Walaupun saya tahu partai umat harusnya didukung. Tapi ya sedikit merasa kecewa juga ketika ternyata partai umat ya kembali kepada politik nepotismenya juga. Kalau nepotistik agak sulit, partai akan berkembang ya. Harusnya ketua umumnya itu ya cari orang yang paling dikenal ya. Saya kira tanpa mengecilkan Ridho Rahmadi harusnya ya barangkali sekjen dulu terlebih dahulu ya. Karena dia betul-betul baru masuk dalam politik dan relatif belum dikenal banyak sehingga efek atau pengaruhnya pasti tidak terlalu besar. Nah, sayangnya dia dipilih menjadi ketua. Kalau dimaksudkan untuk jangka panjang, pertanyaannya berapa lama seorang ketua umum partai itu harus berkiprah. Kalau selama-lamanya kan gawat juga. Saya berharap tokoh-tokoh ikut bantu Anies di partai barunya jika beliau bikin partai. Sayangnya orang-orang yang berintegritas biasanya tidak mau terikat dengan partai. Ya bergantung partainya. Kalau partainya mau mengikat, ya mana mau mereka. Tapi kalau partainya memberikan kebebasan ya sebagai dinamika ya tidak masalah. Misalnya walaupun partai mengatakan A tapi intelektual partai ya orang-orang tertentu dalam partai misalnya dewan pakar boleh berpandangan lain kan enak kalau begitu. Gitu karena kebebasan itu jauh lebih penting ya bagi orang yang tidak punya ambisi jabatan. Bagaimana? Kita nggak punya ambisi jabatan, tidak berharap jabatan, tapi kemudian mau diikat cara berpikirnya. Ya nggak mau orang pasti kan. Oke. Kemudian Om Anies bukan pemain politik Mbah. Beliau guru bangsa, penolong bangsa. Mending Mbah Refli dan kawan-kawan yang bikin partai. Gimana ini? Mana ada guru bangsa yang berkompetisi dalam politik. Yang berkompetisi dalam politik itu politikus. Anies itu politisi, nggak bisa dibilang guru bangsa. Guru bangsa itu orang yang tidak berkompetisi dalam politik, ya hanya memberikan masukan-masukan, kritik. Itu guru bangsa namanya. Ya, misalnya Fran Mahnis Susiono itu guru bangsa. Tapi kalau orang yang berkompetisi dalam politik nggak bisa kita katakan guru bangsa, ini politisi ya. Jangan salah ya. Kalau PKS ke pemerintah ya saya juga akan berpaling bang ya. Kenapa ya Bang Refli Anies selalu di framing jelek dari dulu bahkan masih waktu jadi gubernur sampai sekarang. Siapa yang bilang? Yang memframing jelek berapa orang? Yang memframing tidak berapa orang? Jadi semakin tinggi pohon semakin banyak ya kan? Orang yang kemudian memframing jelek tapi banyak pendukung. Nah kita pendukung biasanya agak baperan. Ya, misalnya ada 10 pujian dan 1 kritik yang kita ingat 1 kritiknya. Padahal kalau dihitung itu ya lebih banyak yang memuji Anies ketimbang yang mengkritiknya atau menjelek-jelekannya ya.
Keren cadas Bang Refli, moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah insya Allah ya. Pak Anies betul sangat seorang politikus ya. Tapi bukan berarti seorang politisi tidak bermoral. Politisi bisa juga menjaga moralnya, bisa menjaga etikanya. Menjadi politisi tanpa moral dan etika tidak ada harapan bagi Republik Indonesia ini di masa depan. Begitu Anda dikasih jabatan, maka Anda korupsi. Menggaruk uang sebanyak-banyaknya. Coba lihat orang yang masuk politik itu. Rata-rata kaya raya. Dari mana uangnya? Kan dari menggaruk uang negara. Itu soalnya ya. Jadi kalau Anda kemudian di sini cuma hanya untuk ngata-ngatain, sudah saya hide. yang nggak penting, yang nggak penting. Kita mau berdiskusi secara baik ya. Kalau gua pengennya Bung Refli dan Bung Rocky kolaborasi bentuk partai baru ataupun independen agar semangat dan perjuangan akal sehat garis lurus dengan kebenaran disatukan dengan visi dan misi yang jelas. Kita ini bukan man of politik, bukan manusia politik. Kita ini adalah man of intellectual, man of ethic, ya, man of vision. Jadi disuruh berpolitik pasti tidak sukses. Ya, pasti gagal. Ya, jadi perlu kelenturan tertentu dalam politik walaupun tetap harus menjaga komitmen moral dan etik. Tapi kalau orang yang seperti Rocky, ya, seperti saya yang ngomongnya AA, BB saja, ya susah kalau AA, BB karena to some extent sebagai politisi ya Anda memerlukan ruang negosiasi kan begitu. Assalamualaikum Bang RH, kalau Pak Anies buat partai ajak gabung juga Pak Gatot Nurmantio. Ya pertanyaannya adalah apakah Anies akan ngajak? Satu. Yang kedua apakah Gatot Nurmantio mau? Itu aja ya. Kemudian Jokowi adalah pemimpin yang adil bagi segenap keluarga besarnya ya. Semoga Bang Refli selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bang RH, Bang BW, Bung Abraham Samad, Roy Suryo bikin partai baru dengan Pak Anies. Jadi partai itu ya harus ada kakinya. Bukan hanya orang yang punya ideologinya. Kakinya itu dua. Kaki aktivis partai dan dua kaki ekonomi. Nah kita ini kaki intelektual. Jadi triangle itu harus hidup. Kalau cuma kaki intelektualnya, kalau intelektual di puncak segitiga. Lalu dua kakinya adalah kaki ekonomi dan kaki teknis ya, manajemen partai yang baik. Jadi kalau mengandalkan hanya intelektual nggak yakin partainya bisa maju ya. Jadi lalu diperlukan seorang leader yang tidak hanya punya kemampuan visioner tapi juga kemampuan teknis. Nah, itulah Anies ya. Dia punya vision tapi juga punya kemampuan teknis manajerial. Jadi makanya yang namanya ketua umum harus lebih hebat dibandingkan intelektualnya karena dia tidak hanya intelektual tapi juga punya kemampuan manajer teknis manajerial. Tapi yang punya kemampuan teknis manajerial ya itu juga harus bisa berkomunikasi dengan ketua umum partainya. Jadi jangkarnya di ketua umum partainya. Jadi jangan sampai kemudian partai itu hanya diisi para intelektual tetapi akhirnya tidak mampu menjelmakan kaki-kakinya pada realitas ya. Gitu saudara sekalian ya. Karena itu saya paham betul ya. I'm not a good leader ya. Karena itu saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi leader di society manapun. Ya, saya barangkali hanya seorang yang punya pendapat, mengemukakan pendapat. Tapi untuk menjadi leader, like I said that I'm not a good leader. Ya, saya bukan pemimpin yang baik. Ya, even dalam lingkup yang kecil pun I have no experience. Ya, kalau dipaksa bisa atau enggak, I don't know exactly. Lebih baik cari pemimpin yang tidak coba-coba, yang sudah jelas-jelas mampu memimpin.
yang sudah pernah memimpin. Ya, Anies Baswedan orangnya. Ya, ada beberapa orang di sekitar itu yang memang sudah pernah dan mampu memimpin. Begitu caranya. Jadi kita harus persilakan pada orang-orang yang baik di antara kita untuk memimpin kita. Dan kita berpartisipasi sesuai dengan ekspertis kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Apakah di bidang intelektual, ilmu pengetahuan, di bidang teknis manajerial, atau di bidang keuangan misalnya. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi PKS di persimpangan jalan. Mudah-mudahan tidak masuk dalam jebakan Batman. Hanya ditawarkan 1-2 kursi pemerintahan. Langsung lunglai dan lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.